Bawang putih. Alkisah. Pada dahulu kala di sebuah desa yang asri, hiduplah sepasang orang tua dan seorang anak perempuan. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Meskipun dia tidak memiliki paras yang cantik, namun Bawang Putih memiliki hati dan sikap yang sangat baik. Bawang Putih lahir dari keluarga yang bahagia. Ayahnya adalah seorang konglomerat yang kaya raya. Namun suatu hari, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Mengapa ibu pergi begitu cepat meninggalkan kita? Ini memang sudah takdirnya, nak. Kamu harus tabah. Tapi kenapa sangat cepat ya? Sudahlah, anakku. Yang sudah biarlah sudah. Bawang Putih, ini ibu bawakan ada sedikit makanan untuk kamu dan ayahmu, nak. Waduh, kok repot-repot, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya, nggak apa-apa, sama-sama. Jangan sungkan sama ibu ya. Kalau ada butuh, ada apa-apa, sama ibu aja ya. Terima kasih banyak, Bu. Maaf sudah merepotkan. Salam buat bawang merah. Iya, Mas. Tidak apa-apa. Jangan sungkan kalau perlu apa-apa. Nanti saya sampaikan salamnya untuk bawang merah. Oke. Terima kasih. Saya pamit ya, Mas. Bawang Putih, sepertinya kamu membutuhkan peran ibu. Ayah khawatir jika ayah tiada, siapa yang merawatmu? Jika ayah menikah dengan ibu bawang merah, apakah kamu setuju? Aku sudah begitu percaya dengan keputusan ayah. Aku cuma akan mematuhinya saja. Lagi pula ibu bawang merah sangat baik kepadaku. Baiklah, kalau kamu menyutujuinya. Keesokan hari, datang ibu baru begitu menerima persetujuan dari sang anak. Ayah mendatangi ibu bawang merah dan menyatakan maksud untuk melamarnya. Lalu mereka pun menikah. Ibu bawang merah dan sang anak tinggal satu atap dengan Bawang Putih dan sang ayah. Di awal pernikahan tersebut, tampak selalu baik hati kepada Bawang Putih. Semua pun terlihat baik-baik saja. Hingga pada suatu hari, sang ayah harus bepergian keluar kota dan pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari. Kehidupan Bawang Putih pun sontak berubah, seolah bertolak belakang dengan sifat ketika sang ayah ada di rumah. Ibu tiri dan bawang merah selalu bersikap pilih kasih dan lebih menyayangi bawang merah. Hei, Bawang Putih, jangan cuma diam-diam saja. Sana beres-beres, cuci baju aku sama sesapu. Baiklah, Bu, akan saya laksanakan. Hei Bang Putih tuh jangan lupa nanti cucikan bajuku dan bereskan barang-barangku hari ini juga. Baiklah, Kak, akan saya laksanakan. Pada suatu hari, sang ayah pun mengalami sakit keras hingga akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun menjadi seorang yatim piatu. Semenjak sang ayah sudah tiada, sang ibu tiri dan bawang merah semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Harus bangun pagi-pagi, menyiapkan makanan, beres-beres rumah, dan lain-lain. Ini cucikan baju saya. Paham kau? Meskipun selalu diperlakukan seenaknya, Bawang Putih tidak pernah membenci ibu dan saudara tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintah mereka. Hingga suatu hari, Bawang Putih menghadapi masalah besar karena menghanyutkan salah satu baju milik ibu tirinya ketika sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Bawang Putih pun menyusuri setiap sisi sungai
untuk menemukan keberadaan baju ibu tirinya itu. Ia sangat takut jika ia tidak menemukannya, ibu tirinya pasti akan sangat marah. Namun, bawang putih tidak berhasil menemukan baju sang ibu. Dengan putus asa, ia pun kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Baju ibu yang berwarna merah hilang saat Putih sedang mencucinya. Dasar ceroboh. Tidak mau tahu ibu, pokoknya kamu harus cari. Dan jangan pulang ke rumah sebelum menemukan baju itu. Cepat cari. Baik, Pak. Bawang putih terpaksa menuruti perintah ibu tirinya. Dia kembali menyusuri sungai tempat ia mencuci tadi. Matahari pun mulai meninggi. Namun bawang putih tak kunjung menemukan baju milik sang ibu. Dia pun memasang mata dengan teliti. Diperiksanya setiap jelujuran akar pohon yang menjorok ke sungai dan berharap menemukan baju sang ibu tersangkut di sana. Namun pencarian bawang putih tersebut belum berhasil. Setelah matahari sudah mulai terbenam, ia melihat seorang ibu yang hendak pergi ke pasar. Permisi, Pak. Ya nak, ada yang bisa Mamang bantu? Mamang, apakah Mamang melihat baju merah yang tadi hanyut di sungai? Terbawa arus di sungai. Saya harus menemukannya dan membawa pulang. Oh, baju warna merah ya nak? Ya nak, tadi Mamang lihat. Coba nak telusuri di sungai ini sama di Kubuk. Di sana ada seorang nenek. Boleh bertanya. Pasti baju yang kamu cari udah ada di ujung sungai. Tepat di sana gubuk nenek itu berdiri. Mungkin sang nenek menemukan baju yang kamu cari, nak. Baiklah, Mamang, saya akan ke sana. Terima kasih. Hari pun sudah mulai gelap. Bawang putih pun sudah mulai merasa putus asa karena tak kunjung menemukan baju sang ibu. Ia pun terus menyusuri sungai tersebut mengikuti saran Bia Temu. Hingga akhirnya ia melihat cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di dekat tepian ujung sungai. Bawang putih pun segera menghampiri gubuk itu dan mengetuknya. Permisi, Nenek. Ya nak, siapa kamu? Saya Bang Putih, Nek. Saya datang kemari ingin menanyakan, apakah Nenek melihat baju saya yang hanyut di sungai? Baju berwarna merah ya nak. Tadi nenek melihat baju itu tersangkut di depan rumahku. Sayang, padahal aku sangat menyukai baju itu. Tapi baiklah, nenek akan mengembalikannya kepadamu dengan syarat kamu harus menemaniku di sini selama beberapa hari. Nenek sudah lama nenek tidak ngobrol dengan siapapun dan butuh ditemani. Bagaimana? Baiklah, Nek, saya akan menemani Nenek tinggal di sini beberapa hari asalkan Nenek tidak bosan dengan saya. Tinggal bersama Nenek. Akhirnya bawang putih pun tinggal bersama nenek selama seminggu lamanya. Setiap hari bawang putih selalu membantu berbagai pekerjaan rumah nenek. Tentu saja nenek merasa sangat senang hingga akhirnya sudah genap minggu dan sang nenek pun memanggil bawang putih. Nak, kini sudah genap seminggu kamu tinggal di sini. Nenek merasa sangat senang karena kamu sangat baik hati dan berbakti kepada orang tua. Untuk itu, sesuai janji nenek, kau boleh membawa kembali baju ini pulang ke rumah. Dan satu lagi, kamu juga boleh memilih salah satu dari labu kuning ini sebagai hadiah. Ayolah, Bawang Putih, tidak apa-apa. Mengapa kamu memilih buang yang kecil? Saya takut tidak kuat jika harus membawa yang besar. Bawang Putih pun pulang ke rumah sambil membawa baju dan buah labu kuning. Sesampainya di rumah, Bawang Putih langsung menyerahkan baju merah milik ibu tirinya.
Gembel, apa yang itu kamu bawa? Iya, apa ini yang kamu bawa? Ini buah labu, Bu. Sini berikan padaku. Merah jangan. Sini. Diam kamu. Gembel, kamu mendapatkan semua permata dan emas ini kamu dari mana? Iya? Aku mendapatkannya Dari mana Putih, jawab? aku mencari baju ibu yang hanyut di sungai terbawa arus. Hari sudah gelap, sehingga aku harus menginap di rumah nenek. Aku pun diminta oleh nenek untuk menemaninya selama seminggu. Setelah seminggu dan ketika aku ingin pulang, aku diberi hadiah ini. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama agar bisa mendapatkan hadiah seperti itu. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan baju ke sungai hingga akhirnya ia tiba di gubuk nenek yang diceritakan oleh bawang putih. Nek, apakah nenek melihat bajuku yang berwarna merah yang hanyut di sungai ini? Nenek tahu, tapi kamu harus menginap di sini selama seminggu. Kalau ingin nenek mengembalikannya. Baiklah, Nek. Aku akan temani nenek selama seminggu. Selama seminggu bawang merah menginap di rumah sang nenek hanya dengan bermalas-malasan. Jikalaupun ada yang ia kerjakan, pasti berujung dengan hasil yang tidak bagus karena dikerjakan secara asal-asalan. Akhirnya, setelah seminggu lamanya, sang nenek membolehkan bawang merah pulang. Bukankah nenek harus membeliku hadiah labu ini selama aku menemani nenek seminggu? Ya sudah, silakan kamu memilih salah satu dari labu ini. Sudah, aku akan mengambil ini saja. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih meminta baginya, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Selagi mereka membuka labu, cuci baju yang kotor sana. mereka pun membelah buah labu tersebut. Namun ternyata buah labu tersebut tidak menyimpan emas, namun puluhan ular berbisa. Batang tersebut pun langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga akhirnya keduanya tewas. Beli ngomongnya baik kumaha. Mengapa ibu pergi? Udah bener dah. Chan. Iksan. Bawang putih, kamu setiap hari harus bangun pagi. Jangan lupa beres-beres rumah. Pohon ya. Chan. Kamu tiara nih. Chan. Coba nah telusuri baju. Tadi. Nek, apakah nenek melihat bajuku yang tadi aku hanyutkan? Nah yang tadi aku hanyutkan. Nek, apakah nenek melihat? Minta ka batur tong ngakak. Ya.